identifikasi jenis jamur yang ada pada tegakan asam gelugur. Terlihat adanya koloni berwarna putih menyebar seperti tepung atau kapur dan bagian berserabut seperti kapas pada permukaan kayu yang sudah lapuk. Ini merupakan ciri khas jamur pelapuk putih. Kemudian, identifikasi umum jamur pelapuk kayu termasuk dalam kelompok Basidiomycota. Tipe pelapukannya adalah white root. Kemudian secara visual dapat diidentifikasi berdasarkan warna putih yang menyebar, yaitu miselium, tekstur seperti kapas atau serbuk, kayu tampak memutih dan mulai rapuh. Ada bagian berserat coklat, yaitu miselium tua atau struktur awal tubuh bagian buah. Berdasarkan analisis kami dan identifikasi jurnal, dugaan genus atau identifikasi mendekati berdasarkan bentuk dan habitatnya pada kayu lapuk di hutan tropis adalah jenis Trametes sp, jenis Schizophyllum commune. Tipe kerusakan kayu yang dibentuk adalah menguraikan lignin ditambah selulosa, sehingga kayu menjadi lebih pucat atau putih serta lunak dan berserat. Kemudian mudah hancur seperti spons. Kondisi ini terjadi karena jamur tumbuh dalam kelembaban tinggi, kayu sudah terluka atau terbuka, kontak langsung dengan tanah, serta sirkulasi udara yang rendah. Dampaknya pada tegakan asam gelugur, yaitu menyebabkan penurunan kekuatan kayu, memicu pelapukan batang, dan jika berlanjut bisa menyebabkan pohon tumbang dan menyerang bagian pangkal batang, luka mekanis, serta kayu mati. Sehingga kesimpulannya, jamur pelapuk putih white root fungi kemungkinan dari genus Trametes phanerochaete Psychophyllum dan menyerang kayu asam gelugur dalam kondisi lembab dan sudah mengalami degradasi. Selanjutnya yaitu jamur kayu putih, yang dimana jamur tersebut merupakan kelompok jamur pelapuk kayu berukuran kecil dengan tubuh buah berwarna putih hingga krim. Berdasarkan morfologinya, jamur ini diduga termasuk dalam kingdom fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes. Jamur ini tersusun dari jaringan hifa halus yang membentuk miselium di dalam substrat kayu. Siklus ini hidupnya diawali dari Basidiaspora yang menyebar melalui udara dan menempel pada permukaan kayu lapuk yang lembab. Spora akan berkecambah membentuk miselium haploid. Apabila dua miselium kompatibel bertemu, terjadi plasmogami, yaitu fusi sitoplasma, membentuk miselium dikariotik yang mampu menginfeksi dan tumbuh di dalam substrat kayu. Miselium dikariotik menguraikan komponen kayu seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin untuk memperoleh nutrisi. Setelah kondisi lingkungan mendukung, kelembaban tinggi, suhu hangat, miselium membentuk tubuh buah di permukaan kayu. Kondisi di lokasi pengamatan yaitu hutan lembab, kayu lapuk di lantai hutan, sangat sesuai untuk pertumbuhan pada jamur tersebut. Berikutnya adalah Trametes versicolor atau jamur ekor kalkun. Jamur ini berasal dari kelompok Basidiomycota yang dikenal sebagai agen utama pelapukan kayu di lingkungan tropis. Ciri visualnya yaitu berbentuk setengah lingkaran menempel pada batang, berlapis konsentris seperti cincin, warna coklat bertingkat, dan tumbuh berkelompok pada kayu. Jamur ini termasuk white root atau pelapuk putih yang dimana diuraikan lignin dan selulosa. Kerusakan yang ditimbulkan jamur tersebut antara lain, yang pertama, penurunan kekuatan kayu. Jamur ini menguraikan komponen utama kayu seperti selulosa dan lignin, sehingga kayu menjadi rapuh, mudah patah, dan tidak mampu menahan beban. Yang kedua adalah perubahan warna dan tekstur. Kayu yang terserang akan berubah warna menjadi coklat tua atau kehitaman, permukaan menjadi retak-retak, dan tekstur menjadi lunak atau bahkan seperti spons. Yang ketiga adalah kehilangan massa kayu. Seiring berjalannya waktu, bagian kayu akan menyusut, berkurang volume, bahkan bisa habis di bagian dalam tanpa terlihat dari luar. Dan yang keempat adalah memicu serangan organisme lain. Kayu yang sudah lapuk akan menjadi lebih mudah diserang rayap dan lebih cepat rusak oleh kumbang bubuk.
Berdasarkan buku yang berjudul Wood Microbiology, Decay and Its Prevention, karya Jabel dan Morel, menyatakan bahwa dampak utama yang disebabkan oleh jamur pada kayu adalah kayu akan kehilangan kekuatan struktural hingga lebih dari 50%. Kayu akan menjadi lunak dan mudah hancur, serta jamur pelapuk sering menjadi awal kerusakan lanjutan oleh rayap dan serangga. Selanjutnya, ada jamur pane Rosaceae atau biasa dikenal dengan jamur busuk putih. Jamur ini berasal dari famili Phanerosaceae yang memiliki morfologi seperti tubuh buah berbentuk kerak tipis yang menempel di atas permukaan kayu, memiliki warna putih hingga krem kekuningan, serta memiliki permukaan yang halus. Jamur ini hidup di kayu lapuk pada hutan tropis maupun subtropis. Suhu optimal tumbuh jamur ini berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Kerusakan akibat jamur tersebut, yang pertama, dapat mengurangi lignin. Jamur ini menghasilkan enzim khusus yang dapat memecah lignin. Yang kedua, menurunkan berat kayu. Semakin lama jamur ini tumbuh, semakin banyak massa kayu yang ikut terdegradasi. Untuk yang ketiga, merusak dinding sel. Jamur ini tidak hanya menyerang lignin, tetapi juga bisa mengkonsumsi selulosa dan hemiselulosa jika dibiarkan terlalu lama. Jamur ini juga memiliki manfaat dalam pembuatan pulp, yang dimana jamur ini dapat mendegradasi lignin dengan cepat. Gambar yang tertera merupakan gambar jamur Polyporus squamosus atau yang dikenal juga sebagai jamur pelana dryad atau jamur punggung burung pegar. Jamur ini umumnya tumbuh pada kayu mati atau batang pohon yang telah mengalami pelapukan, sehingga termasuk dalam kelompok jamur pelapuk kayu yang berperan penting dalam proses dekomposisi bahan organik di alam. Menurut Castini et al. 2024, Polyporus squamosus memiliki karakteristik morfologi berupa cap tanpa stem dengan bentuk tudung pulvinet dan tepi melengkung ke dalam. Permukaan tudung bersifat lembab, lembut, dan bertekstur halus dengan tepi tudung tergolong entire serta beraroma khas earthy. Ukuran tudungnya berkisar 5 cm dengan warna cenderung putih. Pada bagian bawah, struktur pori memiliki luas yang tergolong broad, ketebalan sedang, jarak antar pori subsisten, serta tepi yang even dan berwarna muda. Selain itu, jamur ini menghasilkan cetakan spora berwarna putih dengan bentuk silindris. Menurut Putra 2023, Polyporus squamosus atau Serioporus squamosus memiliki persebaran yang cukup luas termasuk di Indonesia dan umumnya ditemukan tumbuh pada batang kayu lapuk di lingkungan hutan. Keberadaan jamur ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti kelembapan dan ketersediaan substrat kayu mati, sehingga sering dijumpai pada ekosistem hutan yang lembab. Jamur ini berperan sebagai dekomposer yang mampu menguraikan komponen lignoselulosa pada kayu, sehingga membantu proses daur ulang unsur hara dalam ekosistem. Selain itu, jamur ini juga diketahui memiliki kandungan senyawa bioaktif seperti antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi yang bermanfaat bagi kesehatan, bahkan berpotensi sebagai antibiofilm. Namun, keberadaan jamur ini juga dapat menyebabkan kerusakan berupa pelapukan putih atau white rot, yaitu proses degradasi lignin pada kayu. Akibatnya, kayu menjadi lebih lunak, rapuh, dan mengalami penurunan kekuatan mekanis, sehingga berdampak pada kualitas serta nilai ekonominya.